Baik, kembali lagi di acara Soan Sorogan Wal Bandungan bersama Al Mukarram Ki Haji Asep Muhammad Thohir, dan kita sudah masuk ke segmen terakhir. Tadi kita sudah rinci tentang materi iman kepada kitab kita Allah Subhanahu wa taala, dan di segmen terakhir ini kita akan lebih membahas ke iman kepada para rasul. Nah, tadi Kang Haji di awal sudah menerangkan bahwasanya Nabi dan Rasul itu memang ada perbedaan yang mungkin tidak terlalu beda lah. Kalau Nabi itu orang yang memang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya, hanya untuk lingkungan sendiri. Nah, kalau misalkan Rasul diberi wahyu dan untuk disampaikan kepada para umatnya. Nah, Kang Haji, apakah memang dari definisi tersebut, apakah ada nisbat nih antara Nabi dan Rasul? Iya, ada. Jadi seluruh Rasul adalah Nabi, tapi tidak semua Nabi adalah Rasul. Kalau Nabi berjumlah 124.000. 124.000. Kalau Rasul hanya 315. Tapi yang wajib diketahui 25 kan. Jadi para Nabi itu 124.000. Kalau kita hitung-hitung nih, kalau dihitung-hitung 124.000 dari Nabi Adam sampai sekarang 10.000 tahun. 10.000 tahun. Ya. Nabi 124.000. Berarti setiap 1000 tahun ada satu Nabi. Bukan. Jadi 124.000 bagi 10. Jadi hampir 12.000 per 1000 tahun. 12.000 per 1000 tahun 12.000. Per 100 tahun berarti 1.200. Per 100 tahun 1.200. Per 100 Per 100 tahun. tahun. Jadi per 100 tahun ada 1000 nabi. Banyak sekali. 100 tahun ada 1000 nabi. Berarti kan banyak. Nabi di tiap daerah. Banyak sekali. Dan ada yang berkumpul nabi itu sampai lebih dari 5. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Khidir, Nabi Yusha. Gitu. Jadi satu generasi banyak nabi rasul di situ. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Lut. Ada satu generasi. Jadi kalau dulu mungkin ketika misalkan di daerah Indonesia ini ada nabi, tidak menutup kemungkinan kalau di Malaysia itu ada nabi juga. Iya, nabi. Jadi banyak nabi. Jadi tiap daerah tuh ada nabi-nabi dan rasul. Iya kan? Jadi hampir setiap 100 tahun 1000 nabi. Kan? Iya. 100 tahun 1000 nabi. Berarti setiap 10 tahun 100 nabi. Gitu. Jadi nabi rasul berarti sangat banyak sekali. Hanya setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi nabi. Jadi mungkin karena tidak ada lagi nabi, jadi cukuplah Kanjeng Rasul diturunkan nabi terakhir, tapi bisa cakupannya mencakup seluruh dunia dan sampai akhir zaman. Itu luar biasa. Walaupun setelahnya nanti ada Nabi Isa lagi. Ada turun lagi Nabi Isa. Nah, tentang Nabi Isa nih Kang Haji. Ketika Nabi Isa nanti turun, apakah memang melanjutkan syariat Nabi Muhammad tetap atau membawa syariat yang dulu memang dipegang oleh Nabi Isa? Insya Allah melanjutkan syariat Nabi Muhammad SAW. Tidak membawa syariat lagi, karena itu hanya membereskan atau mendamaikan karena ada Dajjal. Jadi untuk mengalahkan Dajjal, Nabi bisa diturunkan lagi, dan untuk mendamaikan dunia agar manusia semuanya jadi kembali kepada Allah, jadi soleh lagi semuanya gitu. Maka Nabi bisa diturunkan, menjelaskan juga apa yang penganut-penganut yang mengaku-ngaku pengikut Nabi Isa tapi tidak sejalan dengan ajaran-ajaran Nabi Isa. Itu Nabi Isa untuk membereskan itu juga. Nah, Kang Haji, karena kan dalam keterangan juga dalam definisi bahwasanya Nabi itu kan insanun uhya. Baik Rasul juga sama insanun uhya. Jadi ambil dari manusia. Nah, apakah tidak menutup ketika syariatnya memang dipelantarakan kepada manusia, apakah jin itu tetap tertaklif atau tidak, Kang Haji? Oh iya. Jin Kanjeng Rasul diutus untuk jin juga. Nabi Sulaiman juga gitu. Jadi jin itu bisa ditaklukkan dan mereka mengikuti ajaran-ajaran Nabi Sulaiman juga. Jadi insya Allah atau mungkin begitu ya, para jin itu tersampaikan risalah-risalah menurut nabinya di generasinya masing-masing. Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan untuk berdakwah kepada jin, dan banyak sekali jin-jin yang masuk Islam, yang taat kepada Rasulullah. Sampai sekarang ada jin muslim, ada jin kafir sampai sekarang.
Gitu. Berarti nantinya jin pun bakal sama seperti kita. Ada perhitungan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Iya ada. Maka disebut nanti Sayyidukannya Rasul disebut Sayyidus Tsaqalain. Sayyidus Tsaqalain itu jadi pimpinan dua pemegang amanah yang berat, yaitu jin dan manusia. Memegang amanah yang beratnya yaitu agama. Maka disebutnya Tsaqalain, Tsaqal yang berat. Amanah itu berat. Manusia dan jin memegang dua amanah, maka pimpinnya adalah Kangjeng Rasul, disebutnya Sayyidus Tsaqalain. Sayyidus Tsaqalain. Nah, Haji, iman yakin terhadap para rasul mungkin tidak jauh beda dengan ketika kita membahas iman kepada Allah. Jadi supaya kita lebih menguatkan iman kita tuh harus lebih mengenal bahwasanya Allah itu kan punya sifat wujud, qidam, baqo. Nah, kalau misalkan di Rasul, apakah ada penerangan sifat-sifat Rasul ini harus seperti ini, wajib seperti ini, misalnya seperti ini, atau tidak ada, Kak Haji? Ya iya. Rasul yang kita percayai, Rasul yang kita imani, ya harus ada kriterianya. Tidak semata-mata karena ngaku Rasul kita percaya. Mana kriterianya? Antara lain para ulama menjelaskan Rasul itu harus siddiq, harus amanah, harus tabligh, harus fatonah diantaranya. Itu disebutkan juga dalam Al-Quran, dalam hadis disebutkan. Para ulama menyimpulkan bahwa Rasul itu wajib punya 4 sifat. Siddiq, pertama harus benar, perkataannya benar, intikannya benar, kelakuannya benar. Amanah, apa yang disampaikan oleh Allah harus disampaikan kepada seluruh umatnya, tidak disembunyikan. Seluruhnya harus tersampaikan. Tabligh, menyampaikan apapun yang perintah Allah disampaikan semuanya. Kemudian fatonah, harus cerdas, bisa mengalahkan akidah-akidah atau tingkat hujah-hujah musuh. Jadi kalau orang-orang kafir berhujah, itu Nabi itu harus menang dalam debat itu, dalam dialog itu, tidak kalah. Kalau Nabi kalah, gimana? Nabi hujahnya kalah. Nah, maka harus namanya fatonah. Itu diantaranya sifat Rasul menurut para ulama, agar supaya kita percaya bahwa Rasul ini punya 4 ini. Kalau tidak punya 4 ini, maka tidak dianggap Rasul. Diantaranya begitu. Iya. Memiliki sifat wajib, siddiq, amanah, tabligh, fatonah, dan juga memiliki sifat mustahil. Nah, otomatis kalau misalkan dalam pembahasan tadi itu, ketika memiliki sifat wajib, memiliki sifat mustahil, pasti ada sifat zaidnya. Nah, kriteria sifat zaid yang seperti apa yang memang layak untuk kita sandarkan kepada para Rasul, kan? Rasul itu karena manusia insanun uhiyya, manusia yang diberi wahyu. Kalau manusia ya ada sifat-sifat kemanusiaan, sifat kemanusiaan. Jadi Rasul itu bukan malaikat, karena bukan malaikat atau manusia biasa, maka biasa seperti kita makan, minum, tidur, menikah. Itu kan kebutuhan manusia. Menikah, jadi seperti biasa. Rasul juga gitu. Kadang-kadang suka gembira, tertawa, bersedih. Itu kan manusia biasa. Itu sifat yang boleh juga di Rasul, dan mungkin Rasul begitu karena Rasul manusia. Tapi tidak mengurangi keagungan Rasul, kewibawaan Rasul. Ada yang menyebutkan bahwa katanya Nabi Ayub sakit sampai ada belatung-belatungnya, ulat-ulatnya gitu. Kalau mau sholat disimpan dulu. Itu kan berarti Nabi Ayub itu seperti jijik gitu ya. Jadi kalau lihat Nabi, Nabinya menjijikan itu. Nah, insya Allah tidak seperti itu. Wah, Nabi Ayub sakit tapi tidak menjijikan. Tetap punya umat, dan umatnya tetap cinta pada Rasul, pada nabinya gitu. Tidak sampai menjijikan gitu. Nah, itu kan boleh Rasul ada sifat zaid di Rasul. Jadi Rasul mungkin mengerjakan seperti itu, punya sifat seperti itu, tapi tidak mengurangi kehormatannya, kewibawaannya, tidak menjatuhkan kenabiannya, kerasulannya. Nah, berarti yang selama sifat itu memang tidak menurunkan terhadap martabatnya gitu ya. Kalau makan minum itu memang sudah sifat manusiawi. Nah, mungkin pertanyaan terakhir Kang Haji di sesi ini sebagai penutup kita kali ini. Rasul itu kan pernah berkata bahwasanya ini buistu liutamima makarimul akhlak. Nah, mungkin penjelasan singkat tentang bahwasanya kami itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maksudnya gimana Kang Haji? Sebetulnya ada di cabang nanti ya. Oh, ada. Ada, insya Allah.
Makarimul akhlak artinya manusia itu punya naluri adab-adaban, kesopanan gitu. Jadi kesopanan, tidak seperti ayam, tidak seperti hewan. Ya, kalau lewat orang, depan orang tidak permisi, tidak apa. Punten. Kalau makan juga makanan punya siapa saja bisa berebut gitu. Itu kan sifat-sifat hewan. Tapi manusia mah ada sifat-sifat yang ada perasaan-perasaan yang apa ya, baper gitu. Jadi sifat-sifat kemanusiaan yang ya perlu tuntunan. Tuntunan kemanusiaan itu ada namanya akhlak. Namanya akhlak. Itu jadi akhlak itu ya akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, akhlak kepada ibu dan bapak, kepada orang tua, akhlak kepada adik, akhlak kepada kakak, ada akhlak. Jadi ada adab-adaban, ada apa namanya ya, kita harus sopan, ada kesopanan gitu. Nah, Rasul diutus itu untuk menyempurnakan itu karena dulu gitu. Jadi kalau dia benci langsung bunuh saja. Kalau dia benci langsung langsung disiksa aja tuh. Nah, ini ada aturan-aturan dari Allah bahwa ini akhlaknya begini, terus yang harus dihormati itu siapa, yang harus kepada tamu bagaimana, kepada tetangga bagaimana, itu kan ada akhlak. Jadi kepada Allah juga ibadahnya seperti apa, ada akhlak. Jadi memang kebetulan juga pas saat itu kan disebutnya juga zaman jahiliyah ya gitu ya, orang-orang yang memang sedang bodoh. Nah, mungkin alhamdulillah untuk kesempatan kali ini dicukupkan dulu, dan semoga dengan kita mendengarkan penjelasan sahabat juga sekalian, mendengarkan penjelasan tentang iman kepada kitab-kitab Allah dan juga iman kepada para rasul, semoga bisa menjadikan dan meyakinkan lagi bahwasanya kitab-kitab Allah adalah sebagai pedoman dan juga para rasul itu adalah sebagai tuntunan untuk kita semua. Jadi semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita pahami. Dan terima kasih kepada seluruh sahabat Dimas SMA TV yang selalu setia menyimak kajian Soan, Sorogan Wal Bandungan bersama Al Mukarram. Dan kita doakan bersama semoga Al Mukarram diberikan kesehatan selalu. Dan alhamdulillah terima kasih Kang Haji atas waktunya. Dan semoga kita mendapatkan keberkahan. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dulu. Intan surullah hajang surkum yusabit akdamakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.